Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast HMPS Bridging Communications. Sebelumnya di sini perkenalkan, aku Triintan Putri Mayasari sebagai host, dan podcast ini adalah salah satu program kerja dari HMPS KPI IAIN Kediri periode 2021-2022. Nah, di podcast nanti kita akan bahas tema-tema yang pastinya menarik bersama narasumber yang istimewa juga pastinya. Oke, Sobat Podcast, dan di episode perdana ini kita akan bahas tema yaitu semangat berorganisasi di tengah pandemi. Dan gak mungkin juga dong Intan sendiri, karena sudah hadir bintang tamu yang sangat spesial nih. Ada Ketua HMPS KPI IAIN Kediri, Mas Marcel. Yeay. Yeay. Halo Mas Marcel. Halo Intan. Gimana kabarnya Mas? Ya baik sih. Alhamdulillah baik. Puasa lancar Mas? Alhamdulillah lancar, nggak ada mokel. Ya. Oke. Ya. Mungkin boleh dong ya, biar lebih enak kenalan dulu nih sama Sobat Podcast. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Marcelino Wahyurianto. Saya merupakan Ketua HMPS KPI periode 2021-2022 IAIN Kediri. Oke, Mas Marcel. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai aja ya Mas tentang HMPS dan juga organisasi gitu. Oke, siap. Tapi sebelum kita ngomongin lebih lanjut nih, aku kepo dong Mas Marcel nih, selain saat ini menjabat sebagai Ketua HMPS, ikut organisasi apa juga gitu nggak Mas? Apa ya, kalau organisasi itu sebenarnya itu saya juga nggak terlalu, bukan tipe-tipe orang yang suka berorganisasi sih sebenarnya. Kan kayak saya itu lebih tipe-tipe orang yang suka menyendiri dan fokus tujuan saya sendiri. Saya itu tipe-tipe orang seperti itu. Tapi kalau selama di kampus sendiri itu saya mengikuti organisasi ekstra kampus seperti kayak Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMI. Nah, terus yang satu lagi itu saya ikut UKM. Apa Unit tuh, Kegiatan Mahasiswa, ikut paduan suara mahasiswa saya. Jadi Sobat Podcast, Mas Marcel ini salah satu pemilik suara yang ya, gitu boleh ya? lah nanti Iya. dicek gitu ya. Iya, nggak apa. Langsung saja hubungi nomor di bawah ini ya. Boleh. Iya, oke. Mas Marcel, mungkin kan dari Sobat Podcast nih masih banyak yang belum tahu sebenarnya HMPS, khususnya HMPS KPI ini tuh apa sih Mas? Oh gitu, jadi HMPS KPI itu sebenarnya merupakan regenerasi dari DEMA. Nah, yang sebelumnya dari tahun-tahun sebelumnya, mulai tahun 2020 ke bawah, itu namanya di IAIN Kediri itu masih DEMA, akan tetapi kan sekarang sudah berubah menjadi IAIN. Itu sekelas IAIN itu harus ada perubahan atau regenerasi menjadi HMPS gitu. Nanti kalau sekelas UIN itu nanti kita juga harus regenerasi lagi menjadi HMJ gitu. Oh gitu. Jadi kalau di angkatan Mas Marcel, selama Mas Marcel kan menjabat periode ini ya. Ini juga pergantian dari DEMA menjadi HMPS. Nah, jadi ini HMPS pertama nih di IAIN Kediri nih. Keren dong pastinya. Oke. Terus kalau HMPS KPI ini kan pasti punya kegiatan atau proker gitu ya Mas? Iya, nah, pasti. kurang lebih kayak gimana tuh? Nah, untuk prokernya sendiri itu kan HMPS sama DEMA yang kemarin itu pasti berbeda. Karena kan kemarin belum ada corona, sekarang bener. Kayak totalitas semuanya corona gitu kan. Nah, jadi harus ada perubahan-perubahan dari proker yang asalnya offline menjadi proker-proker online. Nah, contohnya seperti podcast ini. Ini adalah salah satu proker ya, salah satu proker. Itu merupakan, sebenarnya itu dulu itu saya sempat kebingungan juga. Itu nanti mau diapakan, mau dikemanakan HMPS ini, karena ini kan juga musim masih pandemi gitu. Masih bingung gitu, mau dibawa kemana gitu. Ya udah, kita buat yang sekarang lagi viral di Indonesia, lagi booming contohnya gitu ya? lagi booming kayak podcast. Atau kita memfokuskan di web atau di IG kan gitu. Jadi lebih program kerjanya itu jadi lebih terarah gitu kalau musim pandemi. Berarti gitu. bisa dibilang kalau dulu sebelum pandemi ini organisasi tuh kebanyakan basisnya offline gitu ya. Iya. Dan karena corona ini dirombak gitu, dirombak jadi semuanya. lebih banyak online-nya gitu ya Mas. Bahkan semuanya kayaknya ini. Hampir 100% ini. Iya benar.
Berarti dari Mas Marcel sendiri pun sangat merasakan gitu perbedaan organisasi antara dulu sebelum corona dan setelah corona ini? Iya, tentunya kan dulu saya kan juga ikut Dema kepengurusan Dema 2 tahun kemarin. Jadi dua kepengurusan itu saya ikut. Nah, itu kan kebanyakan 90% itu semuanya offline. Nah, akan tetapi ketika saya menjabat kok tiba-tiba ada pandemi, ada corona, aduh, jadi bingung semuanya, makanya itu. Momennya pas banget gitu. Udah perpindahan dari Dema ke HMPS, terus ada dari offline ke online, nah gitu. Jadi pas banget gitu kayaknya. Tapi gak apa sih Mas, nanti akan jadi sejarah gitu, keren ya, bener. kan? Jadi sejarah HMPS pertama yang membuat semua kegiatannya online. Inovasi baru juga gitu ya. Benar-benar. Oke, terus kalau misalkan HMPS KP ini melaksanakan kegiatan atau prokernya gitu Mas, ada nggak sih ikut menyangkut pautkan relasi dengan pihak lain dari luar kampus gitu misalnya? Oh, kalau relasi luar kampus itu sebenarnya itu dari HMPS KPI itu sebenarnya banyak relasi dari luar kampus. Akan tetapi biasanya kalau mengadakan acara di musim pandemi seperti ini itu kita kayak kurang untuk mengundang dari kampus-kampus lain atau dari luar kampus, karena kan juga pasti aturannya juga gitu sih, kan harus mungkin nanti ada persyaratan swab dan lain-lain lah sebagainya gitu. Jadi lebih terbatas gitu ya Mas? Iya, lebih terbatas. Bisa, luas gitu. Iya. Oke, sekarang kita ngomongin gak cuma HMPS nih Mas, organisasi secara luas gitu ya. Iya. Dan karena sekarang kita juga lagi ada di musim pandemi, jadi kita hubungkan gitu. Iya, kita hubungkan. Nah, kalau ketika kita berorganisasi Mas, dan kebetulan juga kita lagi ada di kondisi yang kayak gini, gimana tuh caranya memotivasi para anggota, teman-teman kita biar mereka tuh tetap konsisten gitu dalam berorganisasi? Biar nggak ngeghosting biar nggak ngeghosting ya. Nah, itu merupakan salah satu tantangan utama dari kepengurusan atau organisasi, komunitas atau dan lain sebagainya. Itu di kala pandemi itu yaitu agar bagaimana caranya agar anggotanya itu tidak ada yang ghosting, nah gitu. Tapi kalau di HMPS KPI sendiri itu saya berusaha gini. Jadi dari BPH dari Badan Pengurus Harian itu kita mencoba untuk menghubungi atau komunikasi dengan anak-anak yang sudah kelihatan agak ghosting nih ya. Nah gitu. Jadi kan ditindak gitu ya. Iya, langsung ditindak aja. Jadi langsung dihubungi, ditanyain maunya gimana. Terus itu kalau ada jalan keluarnya dicari bareng. Nah, terus kalau dianya maksudnya di daerah sekitar kampus itu kan kita bisa datengin gitu. Jadi kita ajak bicara, kita ajak ngobrol maunya gimana. Terus nanti kan kedepannya HMPS kan juga butuh mereka dan mereka bakalan juga nemu pengalaman di HMPS gitu. Jadi ada imbal baliknya di situ. Ada mutualisme. Jadi itu juga menjadi salah satu motivasi buat memotivasi mereka juga ya Mas, biar tetap bisa konsisten gitu di organisasi. Bener. Karena kan kalau dipikir-pikir nih, tiba-tiba ada yang ghosting gitu kan tiba-tiba, itu kan juga ngaruh ke kegiatan dari organisasi itu sendiri kan. Bener. Jadi kan kegiatan itu agak terhambat. Nanti kan contohnya ini kan di HMPS KPI ada podcast ini kan. Nah, nanti kalau ada yang ghosting, terus nanti gimana kameramennya, gimana editingnya, terus gimana presenternya, terus gimana MUA-nya, kan gitu kan bingung kan jadi mungkin kan gitu. Nanti kameranya ghost hantu. Iya, kan nggak mungkin kameranya nyala sendiri itu kan nggak mungkin, kan jadi lucu kan ya. Iya benar. Oke, terus kalau dalam organisasi di masa pandemi kayak gini nih, kalau dari HMPS sendiri nih Mas, kebanyakan online juga apa gimana? Pasti kan ada juga dari yang teman-teman jauh di luar kota gitu mungkin? Ya sebenarnya itu banyak teman-teman yang jauh dari luar kota, akan tetapi kan di HMPS KPI sendiri itu kan kadang kalau di jurusan komunikasi Yayan Kediri sendiri itu kan banyak tanggungan yang harus diselesaikan di kampus. Contohnya kan juga kayak siaran di radio, terus ada tugas di televisi. Nah itu jadi kan otomatis biasanya itu anak-anak yang dari luar kota bisa ke sini, tapi itu kan ya kayak 2 hari, 3 hari gitu. Nah makanya itu kan kadang HMPS KPI sendiri itu bikin kumpul-kumpul atau rapat itu menempatkan dengan anak-anak seperti itu. Jadi menempatkan dengan jadwalnya anak-anak. Biar kita maksudnya kan mencoba memaksimalkan mencoba memaksimalkan. Biar datang semua gitu, biar paham semua. Terus kalau dalam berorganisasi nih, pengalaman Mas Marcel sendiri deh,
pasti kan ada problem atau kendala gitu kan Mas dalam berorganisasi. Kalau dari sudut pandang Mas Marcel sendiri nih, cara mengatasinya tuh gimana Mas? Cara mengatasi sebuah masalah itu berbeda kalau dari pandangan saya sendiri ya. Jadi di setiap organisasi, komunitas dan kumpulan-kumpulan atau UKM yang lain itu sebuah masalah itu bahkan diperlukan dalam sebuah organisasi kayak seperti itu. Kenapa Mas malah dikatakan malah diperlukan nih, gimana nih waduh? Karena sebuah masalah itu dapat menjadikan kita berkembang dan lebih baik. Jadi dengan masalah itu kita nanti bisa belajar agar organisasi kita itu bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Berarti bisa dikatakan juga bisa untuk memotivasi anak-anak yang lain biar nggak melakukan hal yang sama. Hal yang poinnya di situ ya Mas ya. Poinnya di situ dan juga nanti kan kalau ada permasalahan kita lihat dulu permasalahannya gimana. Kalau bisa kita selesaikan bersama-sama, kita selesaikan bersama. Kalau nggak bisa kita selesaikan bersama, ya nanti biasanya itu kan pasti harus ketua atau BPH yang turun tangan. Benar-benar. Begitu. Nah, kalau Mas Marcel sendiri kan tadi selain saat ini menjabat sebagai ketua kan juga aktif di salah satu UKM juga, Isra juga gitu kan. Manfaat atau pengalaman apa aja nih yang udah Mas Marcel dapat gitu? Sebenarnya kalau pengalaman dari ekstra kampus itu saya kurang dapat pengalaman sih sebenarnya sih, karena apa kan juga saya kan juga nggak terlalu aktif juga di organisasi-organisasi ekstra, karena tahulah pasti di KPI sendiri itu kan kegiatannya sudah banyak sekali, full banget ya. Apalagi kan kalau ikut UKM saja loh, itu kan kayak kita berusaha keras membagi waktu gitu. Nah apalagi ikut organisasi ekstra kampus. Nah untuk pengalaman sendiri itu sebenarnya itu saya kalau dari organisasi ekstra kampus itu saya dapat relasi sebenarnya. Relasi. Jadi seperti yang dosen-dosen katakan, kalau bisa cari relasi yang banyak dan jangan relasi yang itu-itu aja. Jadi kita cari relasi yang banyak yang out of the box lah setidaknya. Jadi nggak hanya orang, kita kan beragama Islam nih ya, jadi nggak hanya orang Islam aja, jadi harus punya teman orang agama lain, terus harus punya teman dari kampus lain atau kampus-kampus PTN, bukan PTKIN saja, jadi seperti itu. Terus kalau dari pengalaman saya dari UKM sendiri itu yang diambil itu sebenarnya itu ya skill sih, kan UKM kan lebih ke ekstrakurikuler skill. Nah, maka dari itu kan kalau kita hanya melulu mengenai akademis saja, nanti itu kayak bosen hidupnya nanti. Bosen di hidup emang, kayak bosen gimana gitu. Kalau kita nggak memiliki hobi atau gimana, itu terus mengembangkan skill itu nanti kita akan di hari-hari esok itu kita juga akan bingung gitu. Makanya saya ikut UKM paduan suara, kan dulu juga waktu sekolah juga pernah ikut paduan suara juga, makanya ikut diteruskan. Jadi poinnya nih buat sobat podcast juga ya, kita tuh penting banget cari relasi dan juga mengembangkan skill diri kita gitu. Bener. Lanjut, harapan Mas Marcel deh untuk HMPS KPI khususnya ke depannya gimana Mas? Harapan ya. Jadi untuk harapan saya sendiri untuk HMPS KPI itu terutama untuk kepengurusan 2021-2022 dan umumnya itu nanti untuk seterusnya lah. Itu kalau bisa jangan hanya melebarkan sayap di kampus. Kalau bisa KPI harus melebarkan sayap di luar kampus juga. Karena apa? Karena KPI itu sudah jurusan yang ternama di IAIN Kediri dan juga di KPI IAIN Kediri itu sudah terkenal di seluruh Jawa Timur bahkan. Iya Mas? Iya, KPI IAIN Kediri itu terkenal di seluruh Jawa Timur bahkan. Proud to be KPI IAIN Kediri. Gitu. Kita harus bangga jadi anak KPI IAIN Kediri. Saya bangga jadi KPI IAIN Kediri. Maka dari itu kalau bikin acara untuk pesan-pesan buat HMPS terusnya nanti kalau bikin acara, kalau bikin apa-apa itu cari relasi yang dari luar kampus, jangan yang kampus-kampus dan juga jangan bahasan yang itu saja. KPI itu luas, nggak hanya melulu tentang broadcasting juga, nggak hanya melulu tentang jurnalistik juga, nggak hanya melulu tentang kampus-kampus dakwah Islami juga. KPI itu bebas, luas. Jadi nanti itu akan ada warna lain gitu ya Mas, yang lebih akan ada warna gitu. Lain. Nah, bener. Dan itu pasti juga tambah keren sih nanti pastinya kalau bisa kayak gitu.
Terus sekarang Mas Marcel masih menjabat sebagai ketua. Iya. Tapi otomatis tahun depan ganti periode Iya, dong. bener. Dan pastinya ganti periode, ganti pengurus juga. Ganti pengurus, isinya bener. HMPS itu. Nah, kalau untuk penyaringannya sendiri Mas, ada syarat-syarat khusus gitu nggak sih? Kalau sebenarnya kalau dari tahun ini ya, kalau dari tahun ini itu sebenarnya itu nggak ada syarat khusus. Akan tetapi kan kalau syarat pasti itu ada, minimal semester 4. Itu syarat pasti. Minimal semester 3 ya biasanya itu. Pembukaannya itu 3, pendaftarannya itu 3, maksimal itu minimal semester 3 dan maksimal itu semester 6. Nah, itu. Terus ya kayak apa ya? Persyaratan yang lain nggak ada. Ya mungkin cuman screening. Cuman screening aja. Jadi di screening itu kan seperti wawancara biasa. Nah, dari wawancara tersebut itu biasanya itu mengundang ketua HMPS atau DEMA yang lalu periode yang sebelumnya. periode sebelumnya untuk menseleksi anggota-anggota yang daftar. Membantu ketua untuk memilih gitu memilih. ya. Nah, sebenarnya itu kan dari ketua sendiri itu pasti ada penilaian atau kriteria tersendiri di dalam dirinya. Nah, akan tetapi biasanya itu di wawancara itulah kita dapat mengetahui anak yang benar-benar komitmen dan anak yang cuman cari nama aja di HMPS. Nah, gitu. Jadi memang komitmen itu penting banget penting ya Mas banget, sebuah komitmen itu penting banget dalam sebuah organisasi, komunitas dan lain sebagainya. Benar-benar. Oke. Terakhir deh. Iya, oke. Pesan-kesan Mas Marcel buat Sobat Podcast. Ini kan episode perdana nih Oh ceritanya. iya. Jadi Perdana apa? nih ya. Jadi pesan-kesan buat Sobat Podcast. Ya, dari saya itu pantengin terus YouTube-nya HMPS KPI YIN Kediri. Di situ nanti ada banyak sekali episode-episode podcast yang pasti akan menghibur sobat-sobat podcast. Gitu. Jadi buat Sobat Podcast, jangan lupa nanti videonya di like, di komen, juga di Subscribe. yes. Bener banget. Bener banget. Oke. Iya. Cukup ya mungkin Mas Arsa ya. Iya. Oke, jadi kesimpulannya buat Sobat Podcast nih ya. Mau seperti apapun keadaan kita, kondisi kita, mau pandemi, mau enggak, jangan sampai itu menjadi runtuhnya semangat kita, menjadi berkurang semangat kita buat berorganisasi gitu ya Mas. Yang ada kita harus lebih bisa meningkatkan kualitas dan juga semangat kita dalam berorganisasi gitu. Benar. Oke. Supaya apa? Supaya tujuan dari organisasi itu tercapai dengan baik dan maksimal. Gitu ya Mas? Bener. Kita sependapat? Sependapat. Oke, cukup ya Mas ya. Ya, Thank you cukup. banget buat Mas Marcel. Iya, terima ngisi kasih ya sudah podcast mengundang saya podcast ya. Perdana loh. Iya, perdana ya. Perdana. Wah, sebuah kehormatan nih. Semoga podcast kedepannya lancar ya Mas ya. Amin. Oke. Buat Sobat Podcast juga, Intan ingetin lagi, jangan lupa tetap jaga kesehatan karena kita masih ada di kondisi pandemi kayak gini ya Mas Iya, ya. bener. Selalu berdoa juga semoga kita segera dihindarkan, dijauhkan dari pandemi ini. Amin. Tapi ngomong-ngomong, ini sekarang udah agak normal lagi ya Mas ya? Iya, kalau udah dibanding- hampir new normal sih ini. Oke, amin, semoga nanti kedepannya lebih baik Iya, lagi. lebih gitu. baik Amin. lagi. Amin. Oke, Intan pamit. Iya, Marcel juga pamit. Oke, terima kasih buat Sobat Podcast yang udah nonton video ini. Tadi udah ya, suruh Udah. like, comment, subscribe udah ya Mas? Iya, ya? udah. Oke. Oh iya, udah. Satu lagi. Apa? Jangan lupa kalau ingin request tema bisa komen. Boleh ya Mas ya? berarti? Boleh Oh, banget, boleh banget. Bisa juga komen di IG, di Apa IG-nya IG-nya? Oh, kpi.iin Kediri. Nah, yang Sobat Podcast kepo nih sama akunnya HMPS KPI Iya. Kediri itu tadi ya. Di follow juga, Di-follow jangan juga. lupa. Nanti di deskripsi ada dituliskan. Oke, kita pamit ya Mas ya. Iya, oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.